Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPA terpadu bahasan sistem gerak pada tumbuhan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam gerak pada tumbuhan. Sebelum ke materi pembelajaran, kalian jangan lupa isi dulu presentasi kehadirannya di Google Formulir. Setelah itu lihat ke Google Classroom, kemudian bisa dilihat ke YouTube ini tentang gerak pada tumbuhan. Yang dibahas di sini kalian bisa lihat di peta konsep. Gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada gerak esionom yang berasal dari rangsangan dari luar. Yang kedua ada gerak endonom atau otonom atau gerak spontan. Yang pertama, gerak esionom itu terbagi menjadi tiga, ada tropisme, ada taksis, dan nasti. Tropisme terbagi menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, dan kemotropisme. Sedangkan gerak taksis itu ada dua, ada fototaksis dan kemotaksis. Sedangkan kalau gerak nasti itu ada seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Mari kita bahas satu persatu. Gerak esionom atau gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan pengaruh adanya rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. Gerak etionom dibedakan menjadi tiga macam, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan atau arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerak tropisme positif dan gerak tropisme negatif. Dikatakan gerak tropisme positif apabila arah gerak tumbuhan mendekati sumber rangsangan, dan dikatakan gerak tropisme negatif apabila arah gerak tumbuhan menjauhi sumber rangsangan. Contoh gerak tropisme positif, contohnya adalah gerak pada batang tanaman yang mendekati sumber cahaya. Kalau gerak tropisme negatif, contohnya adalah gerak akar tanaman menuju pusat bumi. Macam-macam tropisme. Ada hidrotropisme, ini gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan air. Contohnya akar tumbuhan di dalam tanah menuju ke daerah yang lebih banyak air. Fototropisme, gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya. Contohnya daun dan batang tumbuhan membengkok ke arah cahaya matahari. Geotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan gaya gravitasi bumi, dibagi menjadi dua, yaitu geotropisme positif dan negatif. Geotropisme positif, gerak tumbuhan menuju gravitasi bumi. Contohnya akar tumbuhan ke bawah menembus tanah. Sedangkan geotropisme negatif, gerak tumbuhan berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Contohnya tumbuh tunas menuju ke atas. Stigmotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena adanya sentuhan dari hewan, benda, atau tumbuhan lain. Contohnya merambat sulur tumbuhan gaduk pada pagar. 5. Kemotropisme adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan bahan kimia. Contohnya gerak akar menuju tempat yang mengandung banyak unsur-unsur hara. Jenis-jenis tropisme dan nasti, kalian bisa dilihat di sini gambar ya. Geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, fototropisme, kemotropisme, niktinasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Gerak nasti merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan.
Arah geraknya terjadi akibat perbedaan tekanan turgor, di mana tekanan turgor menyebabkan tumbuhan menggembung. Terdapat beberapa jenis gerak nasti antara lain fotonasti, gerak sebagai reaksi terhadap rangsangan cahaya, contohnya bunga pukul 4 mekar setiap sore, bunga kembang sepatu yang mekar pada siang hari. Seismonasti, gerak dengan rangsangan berupa sentuhan, contohnya gerak menutup daun putri malu. Niktinasti, gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap, contohnya menutupnya daun pete Cina pada malam hari. Termonasti, gerak karena adanya rangsangan berupa suhu, contohnya bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Gerak taksis merupakan gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan rangsangannya, taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa cahaya, contohnya gerak eglena yang selalu mendekati cahaya. Kemotaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia, contohnya spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Mungkin itu bahasan dari Ibu tentang macam-macam gerak pada tumbuhan. Nanti untuk soalnya ada di Google Classroom. Tetap semangat melakukan pembelajaran walaupun dalam situasi masih ada wabah corona, dan selalu berdoa mudah-mudahan wabah ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Dan bila kalian terpaksa keluar rumah, pakailah selalu masker, kemudian selalu mencuci tangan dan jangan lupa memakai sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.